Baik, kita langsung saja panggil dengan nomor tampil 8 adik Fadil Mubarak dari SD Yapi 1 Biak dengan judul cerita Frans Kaisepo Sejarah Perjuangan Seorang Biak. Silakan adik Fadil Mubarak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mubarak, asal sekolah SD Yapi 1 Biak. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sejarah perjuangan seorang Biak untuk negeriku Indonesia. Berbicara tentang pahlawan, kita semua pasti akan tertuju kepada bayangan orang-orang yang gugur mendahului kita. Mereka gugur karena perjuangan dan pengorbanan untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Salah satunya adalah pahlawan kebanggaan kita semua, Frans Kaisepo. Pejuang tangguh dari pulau kecil di ujung tanah Indonesia, Biak Papua, namanya haru dikenang menjadi nama Bandar Udara Nasional Biak, Frans Kaisepo. Terlahir dari pasangan Albert Kaisepo dan Albertina Maker, Frans Kaisepo tumbuh menjadi pemuda tangguh dan pemberani. Namun demikian, di saat itu pecahlah Perang Pasifik yang membuat pegawai pemerintahan Belanda ditawan oleh Jepang untuk dibawa ke Manokwari. Bersyukur nasib baik masih menyertai beliau. Selama penduduk Jepang di Indonesia, Frans Kaisepo diangkat menjadi mandor pada perusahaan kapas milik Jepang di Manokwari. Lahir di Wando 10 Oktober 1921 di Biak, Papua, membuat semangat juangnya dalam mengusir dan mempertahankan kemerdekaan. Bersama rekan-rekannya yang pro pemerintahan Indonesia, aktif menjadi aktivis khususnya di tanah Papua. Persisnya pada tanggal 31 Agustus 1945, Frans Kaisepo bersama rekan-rekannya melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pertama di tanah Papua, bertempat di kediaman Lukas Rumkoren, Bosnik, Biak Timur. Disinilah perjuangan beliau dan rekan-rekannya dimulai. Frans Kaisepo bersama rekan-rekannya membentuk Partai PIM, Partai Indonesia Merdeka, dengan tujuan untuk memberi penerangan arti dari Indonesia Merdeka. Di partai ini beliau bersama rekan-rekannya beberapa kali menyusun rencana pemberontakan. Naasnya, rencana-rencana itu selalu tercium oleh pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, terjadilah konferensi Malino yang dilaksanakan di ujung pandang, yang seharusnya Frans Kaisepo tidak boleh mewakilinya. Namun dengan tekad yang kuat, Frans Kaisepo akhirnya sampai dengan selamat di konferensi Malino. Sebelum berangkat, Frans Kaisepo sudah melakukan perundingan bersama rekan-rekannya untuk mengusulkan pergantian nama Papua menjadi Irian, yang artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Kehadiran Frans Kaisepo dalam konferensi Malino telah mengecewakan pemerintah kolonial Belanda karena tujuan mereka untuk memisahkan Irian Barat dengan Indonesia menjadi terhambat. Akhirnya dibentuklah konferensi Denpasar. Namun pada saat itu tidak diperkenankan rakyat Irian Barat untuk menghadirinya. Dalam kaitan itu, Frans Kaisepo sangatlah marah karena Irian Barat tidak akan mungkin dan tidak akan pernah mau dipisahkan dari wilayah Indonesia. Perjuangan Frans Kaisepo akhirnya mengantarkannya masuk ke dalam tahanan politik. Setelah keluar dari tahanan politik, Frans Kaisepo mendirikan sebuah partai politik Irian dengan tujuan untuk menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pada waktu itu merupakan salah satu masa paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia dengan dibentuknya Tripora, 3 komando rakyat, dan di saat itulah Frans Kaisepo diangkat menjadi gubernur Irian Barat. Beliau selalu berupaya agar Irian Barat
tetap bersatu dalam bangsa Indonesia. Selain jabatan sebagai gubernur, Frans Kaisiepo dipercaya menjadi Ketua Penggerak Musyawarah Besar Rakyat Irian Barat, Papua, dengan tujuan untuk menertibkan status daerah Papua Barat, yang melahirkan hasil bahwa rakyat Irian Barat tetap bersatu dalam bangsa Indonesia. Perjalanan hidup beliau, Frans Kaisiepo, sebagai anak bangsa yang memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi, sudahlah berakhir karena ia telah dipanggil kembali oleh sang penciptanya pada tanggal 10 April 1979 di usia 58 tahun. Jenazah almarhum kemudian dimakamkan di tempat kelahirannya, di Makam Pahlawan. Namun demikian, namanya akan tetap dikenang sepanjang sejarah bangsa Indonesia, khususnya kami masyarakat Papua. Aku bangga pahlawanku, Frans Kaisiepo. Keringatmu, perjuanganmu adalah nilai yang tidak bisa kami beri balasan. Meskipun beliau hidup di lingkungan yang berat dengan tradisi serta corak budaya yang keras, beliau memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Jika tidak ada satu makhluk di bumi ini yang tidak bisa bermimpi, dimulai dari mimpi-mimpi yang ingin terus menjadi bagian dari Indonesia, mengantarkan Frans Kaisiepo menuju perjuangan panjang yang saat ini kita sudah rasakan hasil jerih payah serta usahanya. Seberat apapun yang tantangan yang kita hadapi dan keterbatasan yang ada, tidak boleh menyurutkan semangat perjuangan dan patriotisme. Bukan hanya sekedar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negerinya. Hidup pahlawanku, hidup Frans Kaisiepo, membangun Papua oleh anak Papua. Sekian, terima kasih. Ya, Fadil Mubarak dari SD YAPI 1 Biak.